Oke guys, sekarang kita lanjut ke sesi di mana mata orang luar melihat jurusan hukum. Oke, mungkin buat Ima sendiri ada nggak sih rasa terganggu gitu ketika kamu ditanya sama orang kayak jurusan hukum, oh nanti jadi pengacara aja nih, jadi ini gitu. Sebetulnya hukum itu apa sih Ima gitu menurut kamu sendiri gitu? Bisa jadi apa aja gitu loh, biar orang itu nggak salah paham. Pasti sering kan Iya, banyak benar. orang itu jurusan apa dia ambil hukum, wah pasti mau jadi hakim ini, mau jadi pengacara. Iya, ini. Pasti orang-orang kan taunya kan itu, iya, iya. taunya itu. Soalnya di mata orang luar itu pandangannya hukum itu selalu ke pidana. Iya benar. Jarang Aku pun juga dikenal- gitu kalau jarang orang dikenal lihat. kalau perdata, hukum tata negara gitu jarang dikenal. Apalagi hukum internasional. Malah nggak tahu lah Iya. ya, malah nggak ini Iya, nggak connect udah iya, kalau gitu. ngomongin itu. Sebenarnya banyak sih lingkupnya. Kalau kita ambil di emang kalau perdata, pidana itu semua juga bisa masuk dunia pengadilan. Oh oke. Nah, contohnya itu seperti pengadilan agama. Oke, Kan tidak mungkin kalau advokat dari pidana untuk membahas tentang perceraian. Pastinya Iya. kan dalam lingkup perdata Iya, gitu. benar-benar. Mungkin orang awam itu mikirnya itu selalu orang itu pengacara. Gitu. Nah, pengacara juga di sini dibagi juga. Oh, Ada oke. pengacara lingkup perdata, ada pengacara lingkup pidana. Oh, Gitu oke. sebenarnya. Jadi emang sebenarnya tuh ada ininya ya, kayak skupnya sendiri-sendiri gitu. Cuman mungkin orang karena nggak tahu jadi kayak, oh ya pengacara gitu-gitu kan. Iya, Jadi kayak gitu. jadi satu gitu aja kan. Tapi menurut Ima sendiri terganggu nggak awal-awal kalau sering dikatain gitu sama orang? Ya lumayan sih. Soalnya terlalu sering kan Iya, gitu terus pertanyaannya. mungkin kalau mau ngejelasin juga bingung ya. Iya. Cuman kadang dijelasin, nah, nanti orangnya juga malah bingung. Iya. Ya udah nggak usah dijelasin. Benar-benar. Iya Gitu. benar. Jadi mungkin banyak kesalahpahaman karena orang-orang ngelihat jurusan hukum itu kayak, oh ini jadinya mungkin jadi hakim, mungkin kelihatan di ini aja gitu Iya, kan. hanya Gitu. hukum gitu aja menilainya kan. Tapi sebenarnya prospeknya juga luas Luas gitu. sih. Tergantung juga kayak interestnya mau kemana gitu. Kemudian kalau kamu ngelihat zaman sekarang nih, untuk kamu sendiri jurusan hukum peminatnya masih banyak nggak kalau di fakultas kamu? Banyak sih. Dari tahun ke tahun itu hukum itu kalau dari pandanganku sendiri itu Iya. pasti banyak peminatnya Oke. gitu. Kenapa? Ada tahu alasan nggak? Atau mungkin pernah tanya-tanya maba kayak gitu? Iya gitu kenapa? kan banyak itu dari yang SMA Ah, SMA gitu SMA, biasanya kan iya. itu kita sering ke situ itu katanya nggak apa-apa dia cuma mikirnya kan belum tahu mungkin ya Iya, kalau belum jurusan tahu. hukum dalamnya kayak gimana. Iya, Pasti benar-benar. jawabnya enak nanti jadi pengacara Oh, gitu nah, aja. jadi pengacara. Elit gitu Oh, gitu iya, aja iya, gitu. benar-benar. Kalau bilang kan soalnya belum tahu lingkup dalamnya kayak apa. Iya sih, ya wajar sih karena mungkin orang awam ya. Iya. Tapi untuk Ima sendiri, nanti kalau kita udah lulus S1 nih, itu emang kalau ambil profesi harus sekolah lagi ya berarti? Atau apa istilahnya? Kalau di hukum itu profesi? Iya tergantung sih, emang tergantung mau ke ranahnya kemana. Oke. Kalau ranahnya ke advokat, Mhm. memang kan harus pendidikan advokat dulu. Berapa itu? Berapa lama maksudnya? Paling 1 tahun sih. 1 tahun. Kalau denger-dengar online sekarang tuh berapa bulan gitu Oh, kan I itu see. cuma pendidikan kayak pendidikan profesi gitu aja, Ah. dapat sertifikat buat nanti bisa ikut dalam LBH kayak gitu. Jadi kayak dapetin Advokat, sertifikasinya iya. itu tadi ya? Kalau notaris emang harus lanjut S2 penotariatan. Oh, oke. Biasanya juga PPAT gitu. PPAT juga ada pendidikan PPAT-nya juga. Jadi kalau emang mau ambil yang bener-bener satu ini ya, aspek atau kayak satu profesi emang harus sekolah lagi, Iya, lanjut gitu. lanjutannya. Tapi kalau semua fresh graduate itu biasanya jadi apa ya, Mak? Kalau kamu dengar-dengar alumni gitu rata-rata mereka ada yang random nggak sih kayak kemana gitu? Biasanya lebih ke ikut CPNS ya. Oh iya Iya, sih, iya. jawaban aman ya Iya, saya lebih ke benar. aman. Biasanya kan S1 hukum juga dibutuhkan Oh di iya, benar. itu kan kejaksaan Iya, gitu kan benar. pasti ada lingkup kejaksaan, bisa ke lingkup BPN, Badan Pertanahan itu bisa ke situ, terus ke pengadilan seperti itulah. Jadi kalau emang fresh graduate, kalau emang mau CPNS pun juga ada gitu ya Ada. lowongannya. Untuk swasta juga ada. Biasanya kalau swasta kan kalau mungkin fresh graduate kan belum punya pengalaman yang Iya, lebih benar, ya nggak untuk punya HRD. pengalaman. Biasanya kan ada asisten HRD dulu. Oh, Kalau I HRD see. kan dalam hukum kan juga diajarkan hukum ketenagakerjaan. Oke. Jadi juga mempelajari lingkup-lingkup ketenagakerjaan nanti kayak apa gitu. Kan bisa I see. gimana ya, keinginannya itu mau dilanjutkan ke HRD gitu. Oh, berarti tetap
fresh graduate pun juga masih ada kesempatan Iya. gitu. Meskipun masih level-level yang di bawah, Iya. tapi ya namanya proses lah ya Iya. gitu. Pasti nanti bisa ke atas juga. Kemudian ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang ambil jurusan hukum? Atau buat anak hukum mungkin? Utamanya yang mau masuk hukum gitu Oke ya. ya, yang mau masuk hukum. Mau masuk hukum Nah, ya ini ini kayak pasti mikirnya itu nanti hukum cuma bisa jadi pengacara gitu udah apa. Tapi kenyataannya di sini itu hukum itu bisa berbagai macam profesi juga. Kalau kalian pengennya di swasta, bisa masuk perusahaan, bisa ikut kayak kantor swasta gitu, LBH yang dan lain-lain gitu. Kalau nanti kalian pengen ke jenjang yang lebih lanjut lagi, kalian bisa ngelanjutin ke pendidikannya advokat atau S2 penatariatan atau bisa S2 ilmu hukum kan ada S2. Iya, Biasa benar. jenjangnya untuk dosen-dosen iya, gitu. benar-benar. Jadi jangan khawatir, masih banyak peluang pekerjaannya. Iya, jadi buat teman-teman yang meskipun kalian di awal nggak tahu hukum itu apa, yang dimana kalian kayak bingung jurusan hukum itu apa, kayak tenang aja gitu loh, karena pasti di awal itu akan ada masa-masa kalian belajar ya, istilahnya bakalan tahu, paham kayak Ima yang dimana ambil hukum pun juga nggak tahu gitu loh, Iya, ini apa, salah-salah gitu aja. salah-salah, tapi ketika dilalui ya mereka paham gitu loh, Ima paham apa yang diambil, apa aja jenis-jenis hukumnya juga dia paham, so semua itu proses kayak gitu. So I think that's all my video guys. Thank you so much for watching. Dan buat Ima makasih banget buat diulik-ulik untuk jurusan hukum. And I hope you guys subscribe my channel. And I hope this content also give you a lot of benefits. So that's all from me and have a nice day.